malu lah jadi tukang pijat. Aing mau. Itu dia nge-share videonya dia buka baju. Menunjukkan dirinya. Sampai kelar alhamdulillah. Sarjana dong. Sarjana. Iya. Halo, gue Dika dan lo lagi nyaksiin Kata Morgana. Malam ini nih gue manggil seorang teman. Berhubung cuaca lagi sering jelek, keadaan pegal-pegal sepanjang masa. Jadi gue manggil seorang teman nih yang kira-kira apa yang dia lakukan tuh kegiatannya ada relevansinya sama cuaca-cuaca sekarang nih. Yuk kita kenalin aja langsung. Namanya Mas Topik. Gimana kabar, Pik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bang Andika. Sini tadi hujan-hujanan. Sempat kehujanan. Iya. Iya. Pik. Ini kan podcast pertama nih. Iya. Ceritain dulu dong tentang diri dulu. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya Taufik Yulianto. Saya temannya Bang Andika. Begitu juga tetangga, kami cukup dekat. Ya, saya lahirnya di Jakarta, besar di Bekasi. Saat ini saya umurnya 35 dan masih jomblo. Ada masih jomblo. Ya, kebetulan saya ini berprofesi sebagai pemijat atau masyur. Bahasa di dunia pijatnya lah. Massage. Iya, di bahasa dunia massage itu pemijat itu disebutnya biasanya masyur lah. Oh gitu. Iya, seperti itu. Masyur terkenal dong. Itu yang lain lagi, istilah yang lain. Ya. Nah, jadi kan lu ceritanya nih praktisi pijat gitu ya. Saya lebih sukanya, kalau saya pribadi lebih sukanya dibilang pemijat. Pemijat. Tidak dengan embel-embel praktisi. Seperti itu. Terus udah lama? Kalau untuk bisa mijat itu, saya dari sekitar saat saya SMP bareng nenek saya, Mbah Putri lah. Kalau saya dari keluarga saya nyebut nenek itu Mbah Putri. Jadi Mbah Putri saya itu, Bang Andika, dulu di kampung dia yang suka bantuin orang melahirkan, dia bisa seperti itu. Kita bilang dukun bayi lah ya. Dukun bayi, dukun beranak, tapi bukan sebenar-benarnya dukun yang itulah. Kan yang apa? Simsalabim. Nah, yang banyak aing mau. Aing macan. Bukan yang itu. Bantuin orang patah tulang, sakit, meriang, sakit lambung, itu nenek bisa ejakulasi dini, kurang subur. Ejakulasi dini. Jadi si dini ejakulasi. Kalau kecepatan kan ejakulasi dini. Kalau kelamaan misalnya 3 hari gitu nggak kelar-kelar. Itu nyangkut. What? Ya, Ini begitu. Lu ini sebagai profesi Ya. apa sampingan? Untuk saat ini profesi, Oke. sampai saat ini profesi. Memang ceritanya begini, saya memang awalnya itu Bang Andika malu lah jadi tukang pijat, karena saya ini kan lahir di Jakarta, sempat tinggal di Mampang 2 tahun. Jadi orang kota dong, istilahnya heterogennya berbeda lah dengan tinggal di daerah kan, dia di Kebumen nih Mbak. Pindah ke Bekasi nih, Pondok Hijau itu 92. Besar sampai saya seperti ini kan. Ketika ingin menjadi tukang pijat itu malu. Emang awalnya nggak langsung pijat dulu saya, walaupun saya sudah bisa pijat. Cuman berjalan waktu akhirnya saya jadi tukang pijat, saya tetapkan saat ini profesi saya pemijat. Ya. Terus keluarga lu, teman-teman dekat lu, tanggapannya ketika lu milih profesi itu tuh gitu. Ya, berkorelasi dengan yang tadi saya sebutkan, dukung alhamdulillah orang tua. Malah justru
ya itu awalnya itu saya malu sampai sama ibu saya dibilang kamu daripada nggak jelas. Kalau saya kan memang tipikal orangnya nggak suka kerja di kantor. Ya memang saya sukanya bebas sih ya. Saya untuk terlalu diatur, terlalu ditekan tuh kurang suka. Saya sukanya kerja yang bebas, saya kan dagang bebas. Pada saat itu pernah buka counter, pilot lah, utang 15 juta, ada kurang lebih seperti itu dah. Ibu saya bilang, kamu bisa pijat dari Mbah Putri, jadi pemijat aja, kenapa nggak jadi pemijat? Berarti lu belajar pijat tuh dari Mbak Putri? Iya, dari nenek saya. Dari situ disupport, akhirnya saya putusin udah deh. Walaupun malu karena nggak biasa hidup di kota kan. Ini saya mulai merevolusikan gaya saya lagi lah, seperti itu, mental saya lagi. Terus teman-teman SMA banyak yang kaget tuh, Bang Andika, lah Topik jadi tukang pijat yang gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau dari sisi teman SMA pada mensupport. Sebaliknya nih kalau dari teman kuliah, kan saya kuliah komputer kan. Oh, kuliah komputer. Kuliah komputer. Saya kuliah sistem informasi lah. Itu Skom kalau nggak salah kan. Oh, ya. Sampai kelar Alhamdulillah. Berarti sarjana dong. Sarjana. Iya, makanya justru kalau di teman SMA mereka itu mensupport, mendukung, nggak begitu kaget gitu. Kesannya mendengar ada teman yang jadi tukang pijat nggak begitu kaget, karena toh teman SMA saya banyak yang jadi pedagang, ojol. Jadi batasan gimana ya, tukang pijat dia nggak kaget. Ketika teman-teman kuliah yang rata-rata dia kerja pegawai di kantor jadi IT kan, mendengar saya jadi tukang pijat kaget. Tapi kagetnya mereka bukan berarti menghina, kaget saja. Ketika saya dengar jadi tukang pijat, mereka pun juga mendukung. Tapi yang masih penting lah kagetnya. Pik jadi sekarang jadi tukang pijat daripada Pik bukan Topik, sekarang panggil gua Tiffany. Kayaknya harus mengagetkan. Kacau itu. Topik jadi Tiffany. Nah, si apa kan pijat itu ada apa ya, kayak aliran-alirannya lah ya, gitu yang awam ya, kan. ya. Kayak ada pijat shiatsu, ada pijat ini, ada pijat itu. Lu itu pijat, kan belakangan ini ada pijat keretak gitu. Lu tuh pijat tradisional kah, pijat keretak kah, atau pijat yang apalah gitu? Apa refleksi kah? Jadi seperti ini, kalau pertanyaannya seperti itu, kita harus ngerti dulu. Yang namanya pijat itu sudah pasti tradisional. Seperti itu, mau dia nanti caranya apa itu lain lagi. Kita harus tahu dulu namanya pijat itu tradisional. Nah, berjalannya waktu ya mungkin memang ada cara-caranya yang berkembang, teknik-tekniknya yang berkembang. Pada dasarnya kalau kita sudah ngomongin pijat itu sudah pasti tradisional. Karena dulu kan dunia medis itu nggak kayak sekarang lah. Dulu kan tabib bukan dokter. Tabib. Seperti itu ya. Jadi intinya pada dasarnya pijat ini sebenarnya adalah membantu menormalkan kembali organ-organ tubuh manusia yang sedang dalam keadaan cedera atau sakit. Seperti itu. Nah, akhirnya bisa menjadi pengobatan, karena zaman dulu pun pengobatannya nggak hanya dipijat, membuat ramuan. Kalau sekarang obat lah, ya kita dapat puyer, dapat obat sirup, tablet, itu seperti itu. Nah, kalau saya sendiri, saya ini menggabungkan refleksi dengan pijat otot. Kalau pijat refleksi itu sebenarnya hanya pijat pada zona-zona titik sarafnya saja, Bang Andika. Misalkan dia sakit lambung, ya kita khususkan yang di titik-titik lambungnya. Kemudian juga biasanya kalau saya diajarkan apapun penyakitnya kita selalu menekan di saraf otak. Kenapa? Karena untuk mendapatkan relaksasi peredaran darah ke otaknya biar lancar. Karena tubuh manusia itu awal dia sehat harus rileks dulu pikirannya, seperti itu. Jadi saya menggunakan refleksi dan pijat otot seperti itu. Mungkin ada yang keretak sendiri sebenarnya nggak bisa dikatakan pijat. Itu yang setahu saya ya, yang setahu saya belajar, keretak itu
masuk dan namanya dislokasi kalau di medis, ya relokasi lah. Sebenarnya penggunaannya itu untuk pada cedera-cedera yang pergeseran ke sendi. Jadi kalau Udah misalkan kepalanya krak. iya, ya itu sebenarnya ya ini beda-beda ya. Kalau saya belajar sama guru sama mbak saya mendapatkan prosedur. Kalau prosedur saya ketika badan kita kaku, itu larinya ke pijat. Karena cukup bahaya bang, kalau kita langsung keretak itu cukup bahaya karena bukan berarti keretak nggak boleh, bukan berarti keretak salah, tapi kita harus pandai-pandai menempatkan. Nah inilah eh, profesionalitasnya si tukang kreteknya juga, dia harus tahu kalau memang pasiennya ini hanya sebatas pegalin, sebenarnya jangan dikretek, masih lebih baik itu stretching saja. Nah, ini kan sekali lagi ini prosedur dari saya, mungkin teman-teman yang mendengarkan ini ada yang berbeda. Jadi pada dasarnya pijat itu tradisional. Kalau ada pijat semua kalau ngomongin semua pijat sudah pasti itu tradisional yang sebelum medis. Apapun itu nanti ada akupuntur segala macam itu mungkin hanya caranya yang berkembang. Pada dasarnya tradisional seperti itu. Nah tadi kan lu ngomongin ramuan-ramuan nih. Nah. Anyway nih teman-teman, tadi gua dibikinin ramuan sama dia. Karena sekarang musim hujan. Terus kemarin gua sempat kehujanan. Bukan gimmick, emang bener kehujanan. Jadi sebelum podcast ini gua bintang ceritanya. Terus dia datang lah. Jadi sebelum podcast dia bikinin gua ramuan. Udah gua minum dari tadi sebenarnya. Udah lumayan bersihnya langsung berkurang. Ada campuran madunya. Nah topik lah yang jelasin. Apa topik? Ini iya teh naon. Ya jadi seperti ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman lagi dalam keadaan meriang gitu, pilek atau tenggorokan sakit, kelelahan seperti ya kayak mau sakit lah, ramuannya itu jeruk nipis diperes, dicampur madu sama bawang putih. Nah, cara pemanfaatannya, bawang putihnya itu kita ulek, kita haluskan. Habis diulek ya kita taruh ke gelas, peres jeruk nipisnya. Ya jeruknya jangan dibuang nih, cemplungin aja itu ke gelasnya. Madu baru tuang air panas, air mendidih teman-teman. Nanti diaduk, ditunggu. Nah, nanti kan jeruknya itu bakal kuning dia, jadi saripatinya akan meresap ke airnya. Nah ketika sudah kuning teman-teman ambil jeruknya, bisa buah. Nah minumnya jangan pas panas. Ini banyak orang yang nggak tahu Bang Andika. Minum panas itu hanya sensasi enak kita di tenggorokan, sebenarnya membuat kering, membuat radangnya makin nggak sembuh lah istilahnya gitu, malah kurang bagus minum panas. Jadi kita aja kalau di Islam ya, di Islam kan diajarkan oleh Rasulullah aja nggak boleh makan panas kan. Makanya kalau ada makan panas pun sama Rasulullah nggak diajarkan ditiup tapi dikipas. Nah memang manfaatnya kurang bagus. Jadi ketika nanti sudah jadi tuh ramuannya, minumnya ya nanti ketika sudah hangat, jangan masih panas, dan itu cuma sensasi doang. Udah adem gitu lah ya. Betul. Nah minumnya setelah makan seperti itu. Terus kan lo habis belajar pijat, belum punya pasien dong. Awalnya pasti belum punya pasien dong. Pertama kali lo ibaratnya mempromosikan diri lo sebagai tukang pijat itu gimana? Awalnya itu dulu kan saya sering ikut majelis mengaji lah ya. Ya alhamdulillah saya di Nahdlatul Ulama, di NU, di Ansor Banser, saya juga ngaji. Kebetulan yang jadi saya ada 2 guru nih Bang, sebelum saya lanjutin dulu biar bersambung. Ada 2 guru, Mbak Putri saya, nenek saya. Saya tuh diajarkan pijat refleksi juga. Tapi misalnya gini, contohnya kalau sama mbak saya, misalkan ada pasien yang sakit lambung, saya cuma diajarin, topik ini kalau penyakit lambung, pijatnya yang ini. Saya hafalin tuh, apa tuh, tapi nggak tahu itu titiknya titik apa namanya. Sampai di sini saya bertemu guru saya di NU, kebetulan adiknya guru saya ini juga pemijat. Dia tahu titik-titiknya, Nama-nama titik di sini otak, di sini mata. Saya lebih belajar ke situ. Jadi ketika saya belajar sama beliau,
saya sudah agak cepat belajarnya karena saya sudah tahu. Jadi lu belajar sama guru lo yang di sini itu ibaratnya apa? Pendalaman aja. Pendalaman aja. Iya, aman-amannya kan. Nah, awalnya saya ada pasien justru yaitu murid-muridnya guru saya itu di majelis itu nggak ngaji itu. Guru saya ini topik mau pijat, capek, apa sakit apa nih lagi meriang. Direkom. Ya, direkom. Kan sama ya sama dari jamaahnya beliau ya juga dari saudara-saudaranya beliau. Terus berkembang dari Berkembang, mulut ke mulut, kemudian atau mulut ke mulut. Iya, awalnya gitu betul. Berkembang dari mulut ke mulut, akhirnya aduh, kayaknya kalau begini doang nggak berkembang nih. Saya buatlah toko di Google. Dulu masih bisa, kita buat toko di Google tuh masih bisa pakai Google My Business Bang Andika. Sekarang nggak bisa, harus pakai Google Map kan. Dan syaratnya juga udah mulai rumit lah. Jadi dulu saya pakai Google My Business, saya bikin namanya pijat refleksi panggilan khusus pria dan terapi pijat. Itu di Google ada. Jadi pria dan wanita. untuk saat ini pria aja karena sama guru ya guru sama Mbak sih nggak ada bahasa melarang pijat wanita, cuman bahasanya kamu pijat cowok aja ya dulu deh kata Mbak sama guru begitu. Ya begitu. Lu berapa tahun sih Apanya? jalanin profesi ini tuh udah berapa tahun? Kalau untuk bener jalan profesinya bentar 2017 kurang lebih 2017 2018 ini 8 tahunan lah. Iya, kurang iya segitu. 8 tahun. Jadi maksudnya profesi ini kita mijat terus dibayar kan gitu? Iya, itu kurang lebih 2017 2018 dah. Bayaran pertama yang kalau yang rekom kan pasti temen dari temen gitu kan, iya. pasti kan ngasih tarifnya nggak enak. Maksudnya bayaran pertama yang tarifnya dari lo sendiri itu berapa? Oh, yang benar-benar udah saya tarik ya? Iya. 100.000 itu seluruh badan. Oh, dari pertama itu 100.000. Dari yang konteksnya benar saya udah tarifin kan? Iya. Jadi kalau dari tarif saya sendiri pijat seluruh badan itu 100.000. Kalau untuk misalkan dia hanya kendalanya, aduh sakit lambung, asam lambung atau peradangan ginjal, itu cuma 60.000 karena saya hanya fokusnya pada titik zona refleksi yang sakitnya dia. Tapi kalau pada dasarnya saya kan ada banyak tuh, ada pijat seluruh badan, penyakit apa, ya kondisi gini, kurang subur, lambung, peradangan ginjal. Nah kalau pijat seluruh badannya sendiri itu 100.000, sisanya 60.000 tarifnya. Tapi kalau yang konteksnya tadi yang direkom itu sama temen awalnya ya rokok, biasa lah dia orang NU rokok kan, kasihnya rokok gitu. Dia lagi ngerokok. Nah, dikasih sama dia. Iya. Dia di seberang. Lo selama 8 tahun itu pernah dapat pasien yang unik, tidak terlupakan, saking uniknya. Ada ya. Uniknya malah jadi gini, yang nggak tahu ya. Ini ceritanya justru si pasien ini yang menganggap saya unik. Iya, sejauh ini yang saya ingat ya kalau pertanyaan yang mendapatkan pasien yang unik nggak ada, belum dapat. Pasien yang unik tuh misalnya, Mas saya kalau jalan nih ingus saya keluar terus, bisa nggak lubang hidung saya mana ke atas? Ya itu nggak ada. Atau mungkin yang nakal, kalau nakal ada. Maksudnya? Yang nakal ya, jadi gini, cewek ada bang. Cewek ini baik cowok nakal. Jadi dia memesan pijat saya, ya nakal. Jadi kalau yang cewek, ya ini cerita boleh nggak? Ya nggak apa-apa Ini umur 70 tahun ke atas ya? Ini orang-orang kolonial. Ya cewek, ada yang pertama ya minta pijat. Pertama ya biasa sepinya, Mas dia minta pijat. Saya kira kan suaminya. Tapi walaupun dia awalnya ngomong ini saya istrinya, saya kira kan pasti tanggapan saya langsung suaminya dong. Saya sudah
Ternyata dia yang mau dipijat, itu saya belum berangkat. Ya gitu, dia nge-share videonya dia lagi buka baju. itu kan saya nggak ada. Mana usianya 80 yang saya bikin ininya, bikin kagetnya, kita kan Indonesia mayoritas Islam ya. Iya. Ini cowok tiba-tiba langsung nelpon saya video call menunjukkan enunya. Itu ada. Tapi lu nonton berapa lama itu nonton anime? Sempat lu save juga. Jatuh, kondisinya pada saat itu saya lagi makan, dia video call ya langsung hampir mau saya banting itu handphone saya, bajingan yang kurang lagi 2 kali. Kalau aku pada dibanding juga. Iya, ya jadi kalau pertanyaan unik ya itu yang nakal-nakal tuh ada. Jadi ada juga yang lucu, yang namanya pijat ejakulasi dini, pijat kesuburan kan. Itu kan bukan pijat anunya ya. Jadi banyak nih teman-teman, banyak nih. Jadi dia pinginnya dipijat anunya. Ya, yang saya beranggapan masih berhusnuzon dah. Kalau mereka nggak ngerti, kalau pijat kurang subur aja kalau di sini tuh bukan dipijat anunya. Oh. Iya, yang dipijat apa leher ya dicekek. Jadi yang dipijat zona titik sarafnya yang bergantungan dengan organ tubuhnya yang itu yang sedang bermasalah. Kita baguskan organ-organnya kan. Itu nggak cuman vitalitasnya, Mungkin dia. organ yang bergantungan itu menurut dia anunya. Ya tapi itu salah, masa iya? Ya seperti itu yang unik-unik ya. Sisanya ya itu justru pasien-pasien saya menganggap saya sakti gitu kan. Nah, ini yang saya nggak suka. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Saya ini nggak ngilmu, Iya. nggak ngilmu. Beda ya orang ilmu sama orang ngilmu ya. Saya nggak ngilmu. Pernah ada suatu contoh. Ini saya nggak suka banget. Bang. Jadi ada orang dipijat sama saya kan. Saya tekan titik refleksinya. Waktu itu dia lambung. Dia teriak, aduh mas, panas, panas. Ya kan, padahal gua AC. Dia bilang, ini orang baik nih ya. Selesai pijat, dia cerita tentang, dulu saya belajar ini mas, ilmu ini. Saya baca, kayaknya mas belajar ilmu ini nih. Ya kan, ya saya mau dengerin aja udah. Dengerin dia ngomong. Nggak lama dari situ dia ngasih nomor saya ke mertuanya dia, orang tua lah, ini saya lupa, pokoknya dia orang tua, entah posisinya orang tua kandung atau mertua. Dipanggil lah saya, pinjat lagi, karena ternyata orang tuanya gaya sama si anak ini suka hal-hal yang begitu-begitu. Yang mistik-mistik. Iya, yang klinik-klinik, seakan-akan saya sakti. Dipanggil, dipijat, selesai dipijat, ditanya-tanya nama keluarga saya, apa saya, mau dibaca-bacain. Aduh, itu langsung saya tinggal pergi. Ya dibayar dong. Dibayar dulu. Iya, kalau apa aja. Dibayar dulu, saya tinggal pergi gitu. Ternyata saya balik lagi, ternyata bayarannya kurang. Ya saya tinggal, pokoknya tanpa banyak kata dikasih, saya pergi. Ketika dia pesan lagi agak saya sinisin gitu. Karena saya nggak suka. Karena nggak cuma dari situ aja, teman-teman di Ansor aja nih, di Ansor Bangsal. Saya menganggap, ini nggak tahu ya, mungkin apa saya kepedean, tapi yang saya rasa mereka pun menganggap saya sakti gitu karena pijat. Jadi ini saya ngasih edukasi juga ya buat teman-teman. Tukang pijat itu bukan berarti sakti. Mereka semua belajar ya, kalau yang dulu ilmu-ilmu itu ada. Cuman berkembangannya zaman yang kayak begitu udah nggak realistis lah. Saya tekankan, saya ini realistis, belajar, enggak ngilmu-ngilmu saya. Ya jadi begitu, kurang yang uniknya gitulah. Tapi kalau pijat tradisional itu, ya mungkin kan dia nganggap lo, atau mungkin dia nganggap apa? Dia nganggap lo itu sakti, itu mungkin dia nonton di media, nonton di TV, itu tukang pijat tradisional itu ada ritual-ritual tertentunya. Nah, lo model yang ritual gitu nggak? Kalau ritual itu ada, jadi seperti ini, ritual itu sendiri tujuannya adalah hakikatnya kepada Tuhan kembali, kepada Gusti Allah kembali. Saya ada ritualnya, apa ritualnya? Saya diajarkan sama guru saya, kalau mau mijat harus jangan lepas kudu.
Kemudian saya juga dapat amalan dari guru saya. Nah, tujuannya pada hakikatnya sebenarnya adalah kan kita meminta kepada Gusti Allah yang Maha Penyembuh. Amalan kita itu yang kadang sampai 1000 bacaan, 5000 bacaan, inilah amalan kita untuk persembahan kepada Gusti Allah, kepada Sang Maha Kuasa, kepada Tuhan. Moga-moga cepat dikabul doa kita nyembuhin orang. Itu esensinya, ritualnya. Jadi bukan ritual apa potong ayam hitam, enggak. Jadi kalau dikatakan ritual, ditanyakan ada ritualnya, ada. Malah sebenarnya saya disuruh berpuasa sama guru saya. Bukan buat ngilmu lagi ya, ini bukan buat ngilmu. Puasa itu manfaatnya buat ke badan kita itu jadi kuat, Bang. Seperti itu, menciptakan badan kita kuat dalam kondisi. Karena prosedur pijat itu kita nggak boleh mijat kalau orangnya punya penyakit menular. Kita nggak boleh pijat. Kita pun lagi berpenyakit nih, walaupun nggak penyakit menular, cuma misalnya kayak abang nih kondisi kurang enak, prosedurnya malah saya diajarkan guru saya nggak boleh, nanti nularin si pasiennya. Tapi sekarang dokter-dokter juga kalau dia mau tindakan ke pasien itu puasa dia kalau bulan Ramadan. Iya. Emang benar. Itu kalau nggak puasa, ya berarti dokternya ya nggak puasa. Udah minum maghrib. Nah, kisah-kisah itu kan tadi keunikan-keunikan. Mm-mm. Yang menyebalkan bikin Oh, dongkol. iya. Sedih lah ya, ada lah. Selain tadi kasih lihat gambar. Ya ada lah ya. Ya suka. Saya yakin juga mungkin teman-teman ada yang kayak saya profesinya ya belum lama ini sih, Bang. Belum lama ini. Jadi cerita sedihnya ya ditipu lah, kayak ditipu. Dia manggil mijat gitu kan. Mas, mijat alamatnya di sini ya, saya sakit pinggang. Kita datengin, nggak taunya rumah kosong. Rumah kosong itu ada tulisannya rumah ini dijual. Hantu kali yang order. Ya nggak tahu ya, pokoknya begitu. Pokoknya pernah kejadian begitu sampai saya tungguin sejam sampai tetangganya yang rumah kosong ini keluar. Mas mau ngapain di sini? Saya mau mijat Pak ini. Tuh, saya tunjukin mainnya. Loh iya ya Mas ya, alamatnya benar. Apa dia ngomong? Alamatnya ini benar Mas, tapi kagak ada orang di sini. Ini rumah kosong tuh. Ini aja tulisan rumah ini dijual dan nggak pernah ada orang ke sini. Kata bapak itu. Sejam saya nunggu di situ, ya udah akhirnya aduh kayaknya emang dikerjain deh. Saya putar balik di tengah jalan keluar dari perumahan itu, ada yang nelpon saya. Mas mana? Jangan pergi dulu. Bahasa dia seperti itu. Saya langsung sakit hati kan. Bapak ini gimana sih? Jangan ngerjain saya lah. Tapi dalam kondisi dia nelpon itu ada seorang ketawa-tawa gitu, seseorang Kalau ketawa-tawa. pas lu mau keluar dari komplek terus dia nelpon lagi, berarti sebenarnya dia di komplek yang sama dong sampai tahu. Bisa jadi, jangan-jangan emang dia niat ngerjain saya, lagi mantau saya. Karena benar tuh pas dalam posisi nelpon itu ada suara seseorang ketawa-ketawa, itu langsung saya matiin, udah saya langsung ini saya dikerjain, saya blokir. Tapi ketawanya bukan ketawa hantu, ketawa orang. Ketawa orang, iya langsung saya matiin. Nah itu kan salah satu suka dukanya, itu nggak sekali dua kali, udah beberapa kali saya alami. Rata-rata ngerjain. Terakhir ya di dekat sini, Jatimulya. Jadi siapa namanya lupa. Pokoknya ketika saya datang, ini dua tukang pijat malah, dua pemijat sampai datang ke situ. Yang keluar ibunya dia. Ketika saya datang, Bu, ini siapa nama Bapaknya lupa. Pijat Bu, mau pijat Bapak ini. Apa ibu itu bingung? Hah? Bapaknya kerja Mas, nggak di rumah. Loh, kaget dong saya. Lah ini kita mau pijat sekarang. Tapi bapaknya kerja. Nah, lama datang lagi pemijat lain. Pikir datang, dia sama kayak saya bertanya, apa ibunya itu juga bingung, bapaknya kerja. Opik berarti sama kayak nama lo opik dong, order fiktif. Ya begitulah, mungkin apa ibunya itu aja ya sedih lah dia, maksudnya ketumbuhan juga sedih sama kita kasihan. Akhirnya saya putar balik, saya blokir langsung. Jadi ternyata order fiktif itu order fiktif
order fiktif itu nggak cuma dialami oleh Gojek dan Grab doang. Iya. Tukang pijat juga ngalamin. Emang orang-orang usil itu terlalu lah. Terlalu. Kenapa justru kalian yang harus menjadi sasaran? Terlalu. Kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Kurang waras lah. Asem. Ada nggak yang ini? Misalnya lo di order nih, dia udah nanya harga, udah deal harga, kan bayarnya belakangan dong, Iya. pijit. Misalnya tadi kan lu bilang cepet, ini bayar gocap. Ada. Itu suka duka seperti itu ada juga. Makanya pakai GoPur pun kadang suka nasihatin saya, tapi kamu kalau habis pijat jangan suka dikasih amplop karena ini bisnis harus transparan. Emang bener bang, adalah saya dapat pasien daerah Arabula Kapal itu habis pijat saya dikasih amplop, nggak taunya isinya nggak sesuai. Dia kan pijat seluruh badan, justru bayarannya pijat yang kayak sakit yang harganya cuma 60.000, dia bayar 60.000 doang. Itu saya pijat sejam lebih. Ada orang kayak gitu ya, kayak Ada, itu nggak sekali dua kali. Ada yang lucunya gini, dia mau pijat seluruh badan, tarif saya kan 100.000, dia nawar. Kan kalau saya itu belum termasuk baru harga pijat ya, belum harga bensin lah. Jadi kurang lebih saat itu 110.000, dia nawar 100 boleh nggak? Mohon maaf Pak, kita 110.000. Saya bilang gitu, saya 110.000 ini nggak bisa ditawar karena ini jasa lah, ini harga jasa. Oh begitu, ya udah deh, mau berangkat. Pakai amplop juga itu, selesai saya pijat pakai amplop. Sampai rumah 100.000, kesel saya. Tapi yang bikin lucunya nggak lama dia manggil saya lagi. Mau minta pijat, langsung saya tuduh poin, Pak, mau apa yang kemarin Bapak bayar cuma 100. Kalau Bapak sekarang mau saya pijat 110. Ya kan kemaluan tuh. Wah, sampai saya ditelepon lah bahasanya gimana. Tapi ujung-ujungnya sih mau ya, alhamdulillah. Ya, tetap kan ada rasa gimana gitu, suka nggak sesuai lah. Iya, Nggak sesuai harapan. Kalau saya begini gini bang Andika, kalau emang harganya nggak sesuai kan tarif saya 100, sebenarnya kalau harganya nggak sesuai dia ngasih 200. itu kan yang salah. Terus apa tuh? Lu berarti kan pijat panggilan nih. Dia panggilan. Panggil gitu kan. Visi lu ke depan tuh apa? Apa misalnya gini, lu pengen punya ruko, jadi nggak panggilan lagi, orang yang butuh jasa lu ke situ. Kalau untuk visi punya ruko nggak ada, paling visinya saya hanya lebih memperdalamin lagi aja karena saya memang udah bisa pijat. Ilmu yang saya ambil dari Mbak Putri saya itu nggak semuanya saya ambil. Ya, karena Mbak Putri saya kan nolongin orang patah tulang bisa, Hati. itu susah. Beranak bisa. Maksudnya ada visi saya berharap mudah-mudahan ya saya bisa mendapati ilmu yang ada dari mbak saya yang belum diturunkan ke saya. Sejauh ini tuh pasien lu terparah Penyakitnya apa? ya. Penyakitnya itu aja polisi ini kurang subur sejauh ini. Sama ya, ini baru kemarin saraf kejepit tapi di leher. Iya, jadi nah ini teman-teman ya, yang tadi pembahasan di awal. Jadi dia ya kalau habis bangun tidur kita kerja terlalu capek Bang Andika. Tidur kan tidurnya badannya kurang gimana, bahasa kita salah bantal kan. Iya. Dia tuh jadi kondisinya begitu, awalnya dia merasa salah bantal, ambil tukang kertek. Habis manggil tukang kertek, mungkin salah penanganan ya. Saya tidak bermaksud sedang menyebutkan siapapun. Dia salah penanganan atau gimana lah, nggak tahu. Nggak bisa nengok sama sekali Bang. Karena saya sampai ditelepon sama dia. Adiknya yang nelpon, tolongin kakak saya mas, kakak saya nggak bisa nengok. Saya tanya, lu habis diapain mas? Habis diketek. Loh, emang kenapa? Ya tadi salah bantal, dia kalau nengok sakit. Ya, saya bilang iya, mungkin kalau seperti itu otot kaku, itu jatuhnya kepijat, jangan diketek karena bahaya. Jadi begini nih, saya datang aja, waduh kasihan dia sampai matanya berair, bukan air matanya bermata ya, matanya berair, salah, matanya berair, dia tidur sakit semua.
Itu ya saya pijat, ya itu rasa nyerinya sudah mendingan, tapi tetap saya sarankan harus MRI karena itu harus tetap medis, harus tahu lah, takutnya ada peradangan karena bahaya, karena benar-benar nggak bisa gerak bang, dia nengok nggak bisa, kesini nggak bisa, ke atas nggak bisa. Ketika saya pijat itu rasa nyerinya udah nggak ada, dan sejatinya pijat itu juga bukan untuk nyembuhin ya. Pijat itu pada dasarnya, pada esensinya yang tadi saya ceritakan di awal, dia hanya membantu organ yang sedang cedera itu bisa berfungsi normal lagi. Salah satu yang menyebabkan organ manusia yang bisa mengakibatkan tidak normal dia berfungsi, salah satunya kan ototnya kaku karena cedera nih, ya kan, atau lain hal. Nah, fungsinya pijat itu hanya melenturkan otot, gitu. Makanya tetap kalau saya diajarkan oleh guru saya, kalau kondisinya penyakitnya, kejadiannya, kasusnya sudah parah yang seperti tadi yang saya ceritakan saraf kejepit itu, tetap saya diajarkan oleh guru saya, pasien ini harus kita sarankan ke medis, dilihat, karena kita tradisional, bohong lah kita bisa ngeliat daleman-dalemannya, kita bukan ahli saraf itu kan banyak bang, saraf itu banyak segala macam. Saya sarankan MRI, ketika dia nanti sudah ke rumah sakit, penanganannya bagaimana, apakah harus dioperasi, andaikan nggak dioperasi, kan pasti ada catatannya tuh. MRI itu kan kayak ronsen ya, ada catatannya. Nah barulah kita tahu lokasi sakitnya dia gimana, karena kita sudah tahu itu kan kita jadi bisa melakukan penanganan dengan baik. Jadi si pasien itu memang dia nggak merasa kurang puas ya maklum lah, semua manusia pasti kalau lagi sakit maunya sembuh kan. Tapi adiknya mudah-mudahan sih yang saya baca dari sikap tubuhnya dia, adiknya beliau sih agak ngerti, cuma si pasiennya ini dia merasa kurang puas karena tetap nggak bisa nengok. Gue pernah dengar ya bukan stigma ya, ada yang bilang sama gue gini, jangan sering-sering dipijat Jadi kalau misalnya kita lagi lesu, lelah gitu, pijat capek lah gitu, jangan sering-sering dipijat, nanti badan lo jadi manja, pengennya dipijat terus emang gitu. Benar, jangan sering-sering dipijat, cuman pada hakikatnya bukan badan kita jadi manja, kurang bagus di saraf kita, nanti bisa lupa seperti itu. Yang pasti mijat itu ada prosedurnya bang. Prosedurnya ya jaraknya ada jedanya 2-3 hari seperti itu. 2-3 hari. Jadi dia kalau pijat seminggu sekali, manggil lu ya, seminggu sekali. Nggak apa-apa. Kalau tambah senang. Ya kalau untuk kesehatan bang, kalau untuk kesehatan saya diajarkan oleh guru saya itu 2-3 hari. Jadi pijat refleksi itu ada yang hanya untuk kelelahan dan untuk vitalitas dan kebugaran, itu ada untuk melancarkan peredaran darah. Itu jatuhnya kan terapi. Terus continuitas kan, itu jedanya ya 2-3 hari seperti itu. Dan melakukannya gini bang, kalau saya diajarkan oleh guru saya ya, mijat orang yang nggak sakit dengan orang yang sakit beda. Bedanya di mana? Teknik menekannya, teknik memijatnya, gitu. Contoh orang nggak sakit dia pijat betul ya pakai teknik mengusap dan nggak usah terburu-buru. Jadi ada teknik namanya menggerus. Kalau menggerus ini dia dalam keadaan contoh dia cedera bahunya nggak bisa diangkat, tangannya nggak bisa ngangkat, ini sakit. Itu kita mijat bahunya dengan teknik menggerus. Jadi agak begini bang, gitu. Agak dikencengan, tapi tetap prosedur awalnya kita usap dulu, ini untuk relaksasi. Kan tubuh manusia itu sensor bang, kita relaksasi baru pakai teknik menggurus namanya. Nah, begitu juga dipijat zona-zona titik saraf. Kita pijat itu ketika si pasien yang merasa sakit banget, ya penekanannya kita kurangi. Justru salah ketika kita ini, malah justru luka nanti sarafnya. Makanya dari situ nggak boleh tiap hari, maksudnya bukan jadi manja, luka nanti. Ada nggak yang manggil lo tapi bukan buat dipijat? Misalnya saya minta dikerokin atau saya minta dikop gitu. Ada, itu ada. Tapi kalau saya memang saya diajarkan kalau ngerok badan itu nggak bagus sebenarnya. Itu cuma sensasi bang, sensasi kita merasa enak. Sejatinya itu nggak nolong, cuma merusak badan doang. Nah kalau untuk yang kasus kok bekam itu ya saya emang nggak bisa bekam. Seperti itu. Jadi ya nggak saya ambil. Berarti di tahun 2025 ini masih banyak ya yang mau pijat ya? Alhamdulillah ada, naik turun lah.
profesi kayak lu tuh banyak gak sih? Saingan lu tuh Oh, banyak? banyak bang, banyak. Nah kalau banyak berarti profesi menjanjikan dong. Kalau banyak, Ya, karena kalau pada hakikatnya kan begitu. Pada hakikatnya begitu benar. Yang benar prosesi menyanyikan. Cuman nggak boleh kitanya asal-asalan. Ini kita harus tahu prosedur pijat. Jadi gini, semua orang itu bisa pijat. Tapi nggak semua orang bisa pijat benar. Ini saya kan belajar topologi otot manusia saya belajar bang. Sama mbak saya, sama guru saya, letak mana badan yang nggak boleh dipijat. Seperti itu. Kalau kita nggak pelajarin anatomi manusia, kita kan tentunya nanti bisa salah pijat, bisa salah menekan. oke lah Pik, sebelum kita saling berpisah, ada nggak pesan-pesan terakhir yang mau lo sampaikan ke penontonnya Kata Morgana? Atau misalnya lo mau sampaikan pertanyaannya belum gue tanyain pun nggak apa-apa. Ada nggak yang mau lo sampaikan? Oh, ya saya berharap isi doa ya, doa untuk teman-teman yang seprofesi sama saya berdoa ya semoga dilapangkan rezekinya karena memang pasca Covid ini saya pun merasakan ya penurunan intensitas pemesanan pijat. Seperti yang mungkin ini juga doa saya nggak pada teman-teman yang seprofesi seperti saya, kepada semua pedagang, pegawai kantoran siapapun itu yang ada di dunia, semoga perekonomiannya terangkat kembali. Ya saya juga punya harapan saya di perihal di profesi saya ini ya, karena mbah saya itu sudah keburu wafat, mbah putri saya yang ngajarin. Tadi lu belajar itu ya? Iya, udah keburu wafat. Saya belum cukup, menurut saya nih ya, yang saya rasakan saya belum cukup sampai semuanya saya dapati ajarannya ya. Saya berharap semoga saya bertemu seorang guru lagi yang mau ngajarin, atau saya mendapatkan ilmu lah dari lubang apapun, dari jalan apapun, dari jalan apapun seperti itu. Ya Bang Andika juga dilapangkan rezekinya, semua sehat. Kemudian untuk teman-teman yang mau pijat perlu diingat kita ya, kalau hanya sekedar pegel capek kepijat, karena kretek itu nggak mesti harus ada tempatnya digunakan, ada saatnya digunakan. Jangan sampai sekedar pegel nanti kretek, takutnya nanti sakit atau bisa kejadian saraf kejepit. Nah juga dari jangan sampai kejadian. Ya itu aja kali. Nah ini buat teman-teman Kata Morgana atau di luar dari Kata Morgana lah, yang mau ngerasain sensasi dipijat pas topik, kira-kira bisa menghubungi kemana nih? Ke nomor WA saya 0838 971 919 80. Jadi harus chat WA dulu, jangan telepon. Karena kadang suka banyak atau kadang suka nggak saya angkat karena saya lagi dalam perjalanan. Atau ketik aja di Google pijat refleksi panggilan khusus pria dan terapi pijat. Alamatnya itu Rawalumbu Pengasinan. Berarti khusus untuk orang-orang Bekasi ya, warga Bekasi. Di luar Bekasi bisa. Di luar Bekasi bisa. Tapi ya saya kan tutup jam 10 malam. Nah, kalau di luar Bekasi pemesanan itu di jam 10 saya tidak bisa. Tapi kalau di luar Bekasi pemesanannya masih di bawah jam 10 malam saya bisa. Dan itu pun jaraknya juga nggak terlalu jauh ya. Jangan di Tangerang juga. Jangan di Karawang juga. Teman-teman yang di Semarang mau nelpon. Ya Mas Lopik, terima kasih sudah hadir di Kata Morgana. Sukses Kata Morgana. Mudah-mudahan cerita-cerita di Kata Morgana ini bisa menjadi inspirasi buat orang-orang yang nonton. Intinya si Kata Morgana ini dibikin untuk mengambil inspirasi dari siapapun, bicara tentang apapun, karena kita yakin setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.